Tensný bolavým chrbátom. Halo Sobat NASA, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Pada video ini gue akan membahas soal cerita film yang berjudul Man in Hope. Adalah film bergenre komedi romance yang dirilis di Ceko pada tahun 2001. Secara keseluruhan, film ini nyeritain tentang seorang pria yang berhubungan gelap sama cewek yang random. Namanya hubungan gelap pasti akan terbongkar juga. Tapi, apa kata-kata itu masih berlaku? Coba ditonton dulu videonya sampai habis biar kalian paham. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Lini Masa. Nama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film berawal dengan ngasih lihat seorang pria yang bernama Ondrej. Sore itu Ondrej lagi nunggu mertuanya untuk menjemput dia. Tak lama setelah itu datang seorang pria tua yang bernama Rudolf, yang merupakan supir taksi sekaligus mertua dari si Ondrej. Ondrej pun mulai masuk ke taksi itu dan capcus pulang ke rumahnya. Selama perjalanan, Rudolf ini nyeritain sepak terjangnya sebagai tua-tua keladi. Dan gak kayak mertua pada umumnya, Rudolf malah ngajak Ondrej untuk manfaatin masa mudanya semaksimal mungkin. Padahal istrinya Ondrej ini adalah darah dagingnya sendiri atau putrinya. Di samping itu, ternyata hari itu adalah ultah anaknya si Ondrej. Karena Ondrej telat 41 menit, jadi alis istrinya ini kelihatan kesel banget. Cuma Rudolf datang sebagai penyelamat keadaan. Dia pun nyeritain kalau mereka ini telat karena Rudolf abis meet sama cewek. Ngedengar hal itu, keluarga ini malah ketawa dan ngejek, alih-alih marah dan cemburu. Istrinya Rudolf yang bernama Martha ini nganggap kalau Rudolf itu habis membual cerita. Dan singkat cerita, acara perayaan ulang tahun anaknya pun digelar. Meskipun itu, kelihatan di raut wajah Alice kalau dia masih kesel sama si Ondrej. Setelah lelah dengan perayaan itu, Rudolf sama Martha pun ngelakuin pagelaran budaya atau bercocok tanam. Tapi terlihat keanehan pada tragedi malam itu. Karena kedua kakek nenek ini masih excited banget dalam hal pergenjotan duniawi. Anaknya Ondrej pun gak sengaja ngelihat siluet pergelutan itu. Dia pun nanya ke ayahnya, lagi ngapain si nenek sama si kakek? Tapi Ondrej dengan bijaknya ngejelasin kalau mereka lagi main games yang sangat seru. Sungguh jawaban yang sangat sopan. Malamnya, Ondrej pun ngode-ngodein Alice yang lagi di kamar mandi. Alice yang kelihatan masih kesel sama Ondrej pun akhirnya luluh dan ngasih jatah ke suaminya yang mukanya polos mupeng itu. Karena di sisi lain, Alice juga pingin punya anak lagi. Keesokan paginya, Ondrej pergi sama Rudolf untuk membeli sembako. Di perjalanan, si Ondrej ini curhat kalau dia lagi di fase bosan-bosannya sama si Alice. Hal itu karena Alice pengen hamil dan punya anak lagi, sedangkan Ondrej kadang-kadang gak pengen ngelakuin pergenjotan duniawi itu. Rudolf pun nasihatin menantunya itu dengan bilang kalau dia masih bergairah sama Martha sampai sekarang karena gak lain gak bukan dia bayangin para cewek yang ia temui. Dan imajinasinya itu yang bikin dia semakin seakan jadi muda lagi. Di sisi lain terlihat Alice yang lagi prepare buat ngedatengin sebuah restoran. Yang ternyata adalah usahanya dia sama si Ondrej. Hari itu kelihatan restoran itu sepi banget. Alice pun ngeluh ke suaminya karena belakangan restorannya ini selalu sepi. Tapi malamnya Ondrej malah pergi sama Rudolf untuk refreshing. Mereka berdua pun memilih untuk bermain biliar bareng. Tapi gak cuma itu aja, Rudolf juga ngajak teman seksinya yang bernama Carlota untuk nemenin malam mereka yang sendu itu. Selagi Carlota memainkan biji biliarnya, Rudolf dan Audrey pun malah menjelajahi tubuh Carlota dengan mata mereka, alias cuci mata. Sepulang mereka dari sana, Carlota ikut pulang bareng mereka. Tapi karena malam itu cuaca dingin menyelimuti mereka, akhirnya Rudolf ngelepas jaketnya Ondrej dan makein itu ke Carlota. Dan gak hanya itu, tua bangka ini juga akhirnya ngajak Carlota pulang pakai mobil, sedangkan Ondrej ditinggal sendirian. Suatu hari, Ondrej lagi ngejaga restorannya tanpa Alice. Tiba-tiba datang seorang perempuan seksi yang ternyata adalah Carlota itu tadi. Ondrej pun dengan sigap langsung menyiapkan makanan terbaik dan nyuguhin ke Carlota. Ternyata hari itu Carlota mau ngundang Ondrej main ke kosannya dengan modus mau ngembalin jaket yang ketinggalan. Karena Ondrej ngerti sama modus cewek kesepian itu, akhirnya setelah kerja Ondrej pun langsung main ke kosannya Carlota untuk ngelakuin skidi papa bersama.
Audrey pun langsung pulang setelah puas ngeluarin calon penerus bangsa itu. Dan pas di rumah dia beralasan kalau habis reunian sama teman lamanya yang berkelamin pria. Tapi Alice ngeliat beberapa kejanggalan seperti jaket yang berbau perempuan dan ada sempak di dalam kantongnya. Alice pun ngancam Audrey untuk cerita yang sebenarnya. Dan akhirnya Audrey nyeritain Carlotta sebagai teman ceweknya Rudolph. Hal itu pun ngebuat Rudolph diusir sama istrinya Martha. Tapi Rudolph gak ambil pusing dan bercandain sempak yang nyelip di jaket itu. Keesokan paginya Rudolph ngasih tas baru ke Martha sebagai permintaan maafnya. Martha yang kesenangan pun langsung ngegunain itu sambil pamer-pamer. Tapi naas hal yang tak terduga pun terjadi. Martha kecelakaan bebarengan dengan Rudolph yang lagi nyiapin kasur untuk pergenjotan dalam rangka meminta maafnya. Tapi saat pintu diketuk, Rudolph gak ngelihat istrinya yang pulang, melainkan polisi yang ngabarin kematian dari istrinya. Aduh, kok jadi gini? Rudolph dan keluarga itu pun berduka untuk beberapa hari. Terutama Rudolph yang kini menjadi jodi alias jomblo ditinggal mati. Beberapa hari setelah itu, Audrey pun datang nemuin Carlotta dengan ngebawain raket tenis. Audrey ngebawa raket itu karena izin ke Alice untuk main tenis bareng temennya. Dan bener aja, si Carlotta pun beneran main bola meskipun bukan bola tenis. Alias mereka berdua pun ngelakuin pagelaran budaya. Mereka berdua ngelakuin hal haram itu di dalam mobil. Karena Carlotta terlalu menikmati permainan itu, dia gak sengaja nginjek persneling yang ngebuat mobil jadi jalan dan nabrak pohon. Audrey pun balik dengan cedera leher dan mobil yang rusak. Dia ngaku ke Alice sebagai korban tabrak lari. Tapi Audrey juga berjanji bakal beliin Alice mobil baru. Nampaknya pergenjotan dengan Carlotta itu ngasih inspirasi baru bagi Audrey. Dia pun ngegantiin desain menu yang ngebuat banyak pelanggan yang mampir untuk nyicipin menu andalan di restoran itu. Karena restorannya rame, Audrey pun ngedapetin duit lebih yang cukup untuk ngebeliin Alice mobil baru. Dia pun ngebagiin istrinya dengan duit halal dan staminanya yang membludak itu. Mereka ngelakuin pagelaran budaya di mobil bahkan juga di restoran. Di samping itu juga, Carlotta makin lama makin dekat sama Rudolph yang udah jadi duda itu. Walaupun begitu, hubungan antara Audrey sama Carlotta juga tetap berlangsung. Tapi keluarga Audrey pun semakin kelihatan harmonis karena ekonomi yang kuat dan orang tua yang romantis. Suatu hari setelah Natal, Carlotta pun datang ke restorannya dengan ngobrol sama Alice. Audrey kelihatan takut banget sampai dia jadi salting pas Alice datang ke dapur. Awalnya Audrey mikir kalau Carlotta ngebocorin hubungan gelapnya dengan si Audrey. Tapi ternyata Carlotta cuma ngelamar pekerjaan ke Alice. Sore harinya Audrey benar-benar kaget banget pas ngeliat Carlotta malah dipekerjakan di rumahnya Rudolph. Audrey pun ngerasa sedikit cemburu, sampai akhirnya dia nyamperin Carlotta pas Rudolph lagi pergi. Audrey pun nanya alasan kedatangannya Carlotta di lingkungan keluarganya dia. Tapi Carlotta beralasan kalau dia rela ngelakuin itu demi bisa deket sama Audrey terus menerus. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya sama-sama baper dan berniat ngelakuin pagelaran budaya. Sayangnya gak lama setelah itu Audrey ngedengar kalau Rudolph mau pulang. Dia pun buru-buru keluar lewat jendela biar skandalnya itu gak ditauin sama mertuanya itu. Keesokan harinya, Alice gak sengaja ngedengar Audrey yang mau janjian untuk dinner bareng sama orang yang gak dikenal. Alice pun akhirnya berniat menyusul ke sana. Akhirnya pas jam udah nunjukin pukul 8 malam, Audrey pun ketemuan sama Carlotta di sebuah restoran yang mewah. Pas Carlotta mau ngasih tahu kebenaran kalau dia hamil anaknya si Audrey, gak sengaja Carlotta ngeliat Alice dan menyapanya. Di sisi lain, Rudolph pun punya firasat bakalan ada bencana moral di keluarga kecilnya itu. Dia menyusul ke Alice ke restoran itu juga. Di sana Carlotta cerita ke Alice kalau dia sedang hamil. Sedangkan Audrey sudah kabur dari sana duluan dengan ngendap-ngendap sambil merangkak. Audrey pun akhirnya ketemu sama Rudolph di lobi restoran itu. Si Rudolph sebenarnya marah banget karena si Audrey kayaknya udah keterlaluan sampai ngambilin cewek lain. Tapi Rudolph yang emang sporty banget ke menantunya itu akhirnya ngaku kalau anak di dalam rahim Carlotta itu adalah anak dari dia. Seenggaknya hal itu udah nyelamatin keluarganya dari kehancuran. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, Alice udah hamil besar. Begitu juga dengan Carlotta. Mereka berdua pun kelihatan sama-sama seneng karena punya pria yang bertanggung jawab yang ada di sebelah mereka berdua.
Aldrich pun sempat berterima kasih kepada Rudolph karena tindakannya itu nyelamatin hubungannya sama si Alice. Namun Rudolph hanya menjawabnya dengan senyuman seakan hal itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai orang tua. Di akhir film terlihat Rudolph yang mengajak cucunya pergi ke sebuah wahana bermain. Dan di sana ia melepaskan abu dari Martha yang membawanya pada masa lalu saat mereka masih bersama. Secara tersirat itu ngasih tahu kalau senakal-nakalnya Rudolph sebagai suami, Martha tetap jadi yang teratas di dalam hatinya. Cinta semati sampai abadi, cie. Itu dia tadi adalah alur film yang berjudul Man in Hope. Dimana kisah dari keluarga kecil itu ngasih tahu kalau jadi suami itu mesti setia. Seenggaknya kalau nggak setia dan masih main-main, mesti pakai pengaman. Biar nakal sesaat itu nggak jadi bayi yang bisa nerusin bangsa ini. Ending yang sangat-sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam asa, mantap.